kami akan melakukan apa Kak? Proses proses konseling konseling. bersama dengan teman saya. Namanya siapa? Fatia. Ya, dan perkenalkan nama saya Devi Fatmawati. Di sini saya sebagai konselor dan dia sebagai klien saya. Oke, langsung saja. Halo Kak Fatia, gimana kabarnya hari ini? Baik kak. Sedang sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah sama sibuk kerjain tugas. Tugasnya banyak kak. Kuliahnya di rumah ya sekarang? Ya online. Gimana tuh, sinyal mendukung nggak? Kalau di rumah saya sinyalnya sangat tidak mendukung sekali. Sama tahu, susah sinyal di sini juga. Oke Kak, nanti kita dalam proses konselingnya santai aja ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Sekitar 10 menit aja nggak apa-apa. Oke, maksimal 10 menit ya. Iya. Oke, silakan bisa dimulai proses konselingnya. Jadi gini kak, aku tuh nggak bisa nggak tahu apa yang diinginkan sama diriku gitu loh kak. Kayak aku nggak bisa memahami diriku sendiri. Kayak apa yang dimau diriku itu aku nggak tahu. Kayak gimana ya jelasinnya? Kayak ya pokoknya aku nggak bisa memahami diriku sendiri. Oh, jadi Kak Fatia tuh masih kesulitan untuk memahami diri ya? Iya. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Fatia merasa akan seperti itu? Gimana ya kak ya, kayak aku merasa seperti itu karena kayak beban masalah hidupku tuh kayak terlalu banyak gitu loh. Kayak aku nggak bisa menyelesaikannya satu persatu. Kayak gimana ya, kayak aku nggak bisa, entahlah. Oh gitu, Kak Fatia pernah nggak sih meluapkan emosi yang ada, misal masalah-masalah yang ada itu dengan bukan melarikan sih, lebih tepatnya itu kayak mencari ketenangan, misal seperti mendengarkan musik atau yang lainnya. Pernah nggak? Kalau aku sih biasanya kalau lagi kayak down, kalau lagi nggak semangat, kalau lagi bad mood gitu, biasanya dengerin musik sih kak. Kayak mendengarkan musik itu suatu ketenangan yang bisa aku dapatkan. Ya pokoknya itu kayak dengerin musik itu kayak enak gitu, kayak tenang hatiku itu. Terus setelah dengerin musik apa lagi yang dilakukan? Kan kadang kan aku kan lihat musik kan nggak hanya dari lagunya saja. Kayak aku lihat musik itu gini, misalkan kayak musik-musik yang bahasanya lain dari bahasa kita, misalkan aja kayak bahasa Inggris. Kayak gitu aku lihat lagu itu nggak hanya kayak meresapi kayak enak lagunya didengar, enggak, aku lihat lagu juga dari arti liriknya itu, jadi aku juga meresapi arti dari liriknya tersebut. Lalu setelah kamu memahami akan hal-hal itu yang kamu sukai, pernah nggak diterapin dalam dirimu sendiri supaya kamu itu paham, oh jadi ini saya yang sesungguhnya, aku itu pengennya ini, kayak gitu. Pernah nggak sih? Kayak kalau misalkan ya kayak misalkan kalau habis nonton gitu kan meresep ke diriku, tapi kalau setelah itu yang jadi nggak bisa memahami diriku sendiri lagi, jadi nggak bisa mengaplikasikannya ke diriku sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Fatia itu merasa sulit? Kadang gini, aku itu punya emosi yang nggak bisa dikendalikan. Emosi sih kayak aku punya ini kak, misalkan aku nggak bisa mengendalikan diriku sendiri. Kayak misalkan ya satu waktu aku emosi, barang yang di depanku tuh bisa melayang semua. Oke, di dalam diri Kak Fatia udah ada tentang self worth, yaitu kesadaran diri. Apa sih yang ingin Kak Fatia lakukan supaya bisa mengenali diri dan mengendalikan emosi, agar Kak Fatia itu bisa menerima dirinya seutuhnya? Gimana ya, jujurnya nih kak ya, aku tuh masih bingung kayak memahami diriku sendiri tuh. Aku masih bingung kayak apa sih yang diinginkan sama diriku tuh, aku masih bingung dan aku masih nggak tahu. Jika Kak Fatia masih mengalami kesulitan untuk memahami diri, sebaiknya Kak Fatia mengenali, dalam arti begini, hal-hal kecil aja deh, apa yang Kak Fatia suka dan apa yang nggak disukai. Nah, itu bisa dilakukan secara sederhana.
nanti tingkatannya bertahap, semakin ke atas semakin dalam dan semakin memahami diri, maka Kak Fatia akan bisa menerima seutuhnya. Nah sebelumnya udah gak sih Kak Fatia menerima dirinya yang seutuhnya tanpa merasa insecure? Karena yang saya bisa pahami dari cerita kakak bahwa Kak Fatia itu masih belum bisa menerima diri seutuhnya dan belum berdamai dengan dirinya. Kayak aku masih belum bisa menerima diriku sendiri, kayak aku masih nggak bisa menerima diriku sendiri. Sebenarnya apa sih sampai seperti itu, sedalam itu kamu sehingga dirimu itu mengalami kesulitan untuk mengenalnya? Kayak orang tuaku kan gini, orang tuaku tuh tipe orang tua yang minta apa yang diminta sama orang tua tuh harus dilakukan. Kayak misalkan kayak kemarin, kayak misalkan pas waktu SBM itu kan aku sebenarnya punya pilihan sendiri, tapi orang tuaku maksa aku masuk di salah satu jurusan yang aku nggak terlalu suka dan aku mau bener-bener nggak suka. Jadi dari situlah di awal dimulainya aku nggak bisa menerima diriku sendiri. Oh berarti sebelum akan terjadinya hal-hal seperti itu, awalnya Kak Fatia sudah bisa menerima ya, menerima dirinya itu sudah seutuhnya apa belum? Belum. Oh, karena dari awal Kak Fatia belum bisa menerima dirinya dengan seutuh apa yang kakak miliki, terus ditambah dengan masalah bahwa kakak harus mengikuti kemauan orang tua sedangkan kakak sendiri merasa tidak suka dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Pernah nggak sih kakak merasa sedih? Kayak gini kak ya, misalkan aku kalau malam tuh kadang nggak bisa tidur kak, kalau lagi emosi lagi kepikiran tuh nggak bisa tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur kayak gitu aku jadi kepikiran, kayak mikir gitu, gimana sih gitu. Berarti kakak masih memikirkan hal itu ya? Iya, Kalau boleh tahu udah berapa lama ya kak hal itu dirasakan? sudah bertahun-tahun kak. Aduh itu udah amat sangat dalam ya dan lama. Sudah kalau bisa dihitung mungkin sekitar 4 tahun lebih sih kak, hampir ya sekitaran segitulah. Oke kak, saya merasakan apa yang kakak rasakan. Karena gimana ya, ya terkadang kita itu mengikuti keinginan orang tua tapi diri kita sendiri itu belum bisa damai dengan apa yang diinginkan. Jadi lebih baik Kak Fatia berdamai ya dengan dirinya dan berdamai dengan hal-hal itu. Yang paling utama adalah Kak Fatia bagaimana caranya memposisikan diri dan menerima dirinya seutuhnya. Oke, berdasarkan proses konseling yang telah kita lakukan bahwa Kak Fatia mengalami kesulitan untuk mengenali diri dan mengendalikan emosi serta adanya tekanan-tekanan dari orang tua yang menyuruh kita untuk mengikuti kemampuan keinginannya. Lalu adakah kegiatan atau hal yang ingin kakak lakukan agar kakak bisa menerima itu semua? Hal yang ingin saya lakukan sebagai menghibur diri saya sendiri, kayak misalkan saya tuh biasanya kalau menghibur diri sendiri tuh kayak refreshing, kayak liburan kemana kayak gitu tuh sudah termasuk kayak refreshing buat saya. Saya bisa melupakan itu semua. Kira-kira udah ada solusi nggak kak buat menyelesaikan itu semua? Belum ada kak. Belum. Oke, seiring berjalannya waktu nanti kakak bisa menggali ya apa sih sebenarnya saya itu pengennya apa, kenapa saya seperti itu. Kakak bisa menggunakan teknik self to talk, bicara pada diri kakak sendiri, terus butterfly hug, menyayangi diri seutuhnya, iya. Terus bicarakan pada diri, saya berharga, saya kuat, dan saya hebat. Monggo nggak bisa dilakukan yuk bareng-bareng yuk. Saya berharga, Saya berharga,
Saya kuat dan saya hebat. saya bisa menerima diri saya apa adanya. Saya bisa menerima diri saya apa adanya. Ya, terima kasih. Sama-sama Kak. Nah, dirasa proses konseling ini udah cukup ya Kak. Nanti kalau ingin melakukan konseling selanjutnya, boleh silakan hubungi saya aja. Siap Kak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.